Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yo, segala puji bagi Allah atas segala nikmat iman, nikmat Islam dan sehat walafiat yang kita peroleh hingga detik ini. Lalu tak lupa salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah membawa Islam dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang, dan semoga kita sebagai pengikutnya hingga yaumil kiamah. Amin amin rabbal alamin. Oke, balik lagi ke playlistku tentang rangkuman kajian diniyah IDN Politeknik semester 1 bersama Ustadz Fikri Hilabi. Ini video yang kedua. Jadi mari kita bahas tentang Qawaidul Fiqih. Kita akan bahas sedikit aja, mungkin sampai bait kelima, bait ke-25. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja. Bait yang pertama, alhamdulillahil aliyil arfaq wa jamil asya wal mufarraq. Segala puji hanya milik Allah, zat yang maha tinggi dan zat yang maha lembut. Dialah zat yang menyatukan berbagai hal yang memisahkannya. Oke, syarahnya aku baca singkat aja. Yang disebut alhamdulillah adalah sanjungan pada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut sifatnya yang sempurna. Lalu tidak ada pada nama Allah nama yang tercela, justru seluruh nama Allah adalah nama-nama yang terindah. Makna kata Allah adalah al-ma'luh wal ma'bud, yang maknanya adalah zat yang disembah dengan segala bentuk penyembahan, dan dia tidak disekutukan dengan sesuatu apapun karena sempurnanya pujian. Al-Ali, yakni zat yang maha tinggi. Lanjut, al-arfaq artinya dia adalah zat yang lembut perbuatannya. Allah sungguh telah menampakkan kepada hamba-hambanya pengaruh dari kelembutannya, yang ini dijadikan bukti oleh makhluk untuk menunjukkan kesempurnaan hikmah dan kelembutannya. Sebagaimana Allah menciptakan langit dan bumi serta semua yang ada di antara keduanya selama 6 hari. Padahal Allah kuasa untuk menciptakan langit dan bumi dalam sekejap mata. Demikianlah juga Allah menciptakan manusia, hewan, dan tumbuhan dengan berbagai rupanya. Allah menciptakan sedikit demi sedikit sampai akhirnya selesai dan sempurna. Padahal Allah kuasa untuk menciptakan secara sempurna hanya dengan sesaat saja. Tetapi Allah adalah zat yang maha lembut dan maha bijaksana. Di antara kebijaksanaan dan kelembutan Allah adalah membuat proses penciptaan itu menjadi bertahap dari fase ke fase. Sebagai apa? Sebagai untuk banyaklah hikmahnya, kayak itu bisa menjadi ibro, pelajaran, dan banyak sekali ya, karena sifat Allah yang maha lembut itu dan maha bijaksana ya. Lalu dialah zat yang menyatukan berbagai hal dan memisahkannya. Artinya adalah Allah Ta'ala
itu menyatukan berbagai hal dalam sesuatu dan memisahkannya dalam sesuatu yang lain. Sebagaimana terkumpul dalam makhluk ciptaannya, status Allah lah yang menciptakan dan Allah yang memberi rizki. Namun Allah bedakan satu makhluk dengan makhluk yang lain dalam bentuk tampilan fisiknya, rupanya, pendek tingginya, kulit putih dan kulit hitam, rupawan dan sifat-sifatnya dan lainnya. Zin ya, langsung artinya aja. Allah adalah zat yang memiliki nikmat yang luas dan yang banyak, memiliki hikmah yang luar biasa dan banyak. Bait ini berisi penjelasan tentang luasnya anugerah dan pemberian Allah. Pemberiannya itu meliputi semua makhluknya, karena tidak ada satupun makhluk yang lepas dari nikmat-nikmat Allah meski hanya dalam sekejap mata, terutama manusia. Memiliki hikmah yang luar biasa dan yang banyak, maksudnya bahwasannya hikmah Allah itu sangat banyak dan mencengangkan akal. Akal manusia itu benar-benar terheran-heran dengannya, karena semua makhluk ciptaan Allah dan semua syariat yang Allah perintahkan mengandung puncak hikmah. Lanjut, summa salata salama da imun ala rasuli kur, kurosi yul khatam wa alihi wasabihi al abror al haizi marotibal marotibil fakhor. Kemudian sanjungan Allah itu terus menerus untuk seorang rasul yang berasal dari Kurosi, yang ia adalah penutup para nabi dan rasul. Keluarganya, kepada keluarganya dan sahabatnya, yang mereka adalah orang-orang yang bertakwa, orang yang mendapatkan kedudukan yang membanggakan. Oke. Langsung bait selanjutnya. I'lam hudita an afdolul afdolul isbat ini afdolul apa ini? Minan ya, minan. Afdolul minan ilmun yuzilu syakka an kawat daron wa yak wa yaksiful haqqa lizil lizul lizil kulubi wa yusilul abidi ilal matlubi. Itu masih mukodimah. Masih mukodimah. Sampai 10. Sampai 10 itu masih mukodimah mu'alif. Kaidah pertamanya baru yang 11. Oke. Kayak si Dimas, aku udah sampai baik ke 12. Lah 12 mah baru mulai aja. Oke, lanjut. Bait yang kelima. Ketahuilah, semoga engkau diberi hidayah. Sebaik-baik nikmat adalah ilmu yang menghilangkan keraguan dari dirimu dan menghilangkan kotoran hati dari hatimu. Dan ilmu tersebut menyingkap kebenaran sebagai suatu kebenaran bagi orang yang masih punya hati, dan ilmu tersebut mengantarkan seorang hamba pada apa yang diinginkan. Insyaallah. Lanjut ke bait selanjutnya. Bait ke-7 sampai bait ke-10. Semangatlah untuk bisa memahami kaidah. Yang kaidah itu memiliki sifat merangkum berbagai masalah yang beraneka ragam, supaya Anda meningkat dalam ilmu dan
ia adalah sebaik-baiknya tangga untuk naik. Nah, kaidah ini. Sebaik-baiknya tangga dalam ilmu adalah belajar dari dasar, dari kaidah-kaidahnya, dan dengannya engkau meneladani jalan orang-orang yang diberi taufik. Mantap, 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 mantap. Inilah beberapa kaidah yang aku susun dalam bentuk nazham untuk kumpulan dari kitab-kitab para ulama yang aku dapatkan. Semoga Allah memberikan balasan kepada mereka, para ulama, dengan balasan yang besar, dan Allah memberikan maaf kepada mereka di samping ampunannya dan kebaikannya. Oke, nazam, nazam, nazam itu apa? Tentu itu makan. Seragam tuh baik. Apa? Puisi apa sih? Bait-bait, kumpulan bait-bait gitu Iya. yang nazam. Apa ya bahasa Indonesia ya? Nazom artinya. Oke, langsung saja ke Itu karangannya itu larik. larik, Ya nazam. balik ya itulah itu. Nazam, larik, bait-bait, karangan. Nazom makan. Kalau makan beda lagi. Oh, ini kita kecil. Kita kecil. Silakan. Oke guys, langsung aja ke bait kawaid kaidah yang pertama di bait ke-11. An-niyatu syartun lisa iril amal fiha Biha. fi fiha 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 salahu wal fasadu lil amal. Niat itu adalah syarat untuk segala macam amal. Dengan niatlah baik atau rusaknya amal. Kaidah ini merupakan kaidah yang paling bermanfaat dan penting karena kaidah ini terpakai pada semua bab ilmu agama, baiknya amal badan, amal harta, amal hati, dan amal anggota tubuh hanyalah dengan niat. Rusaknya amal-amal tersebut juga adalah dengan sebab rusaknya niat. Jika niat itu baik, maka akan baiklah ucapannya dan perbuatannya. Dan sebaliknya, ketika niat itu rusak atau buruk, maka rusaklah ucapan dan perbuatannya. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya setiap amal itu pasti ada niat dan setiap orang itu mendapatkan sebagaimana apa yang diniatkan. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 1 dan Muslim nomor 1907. Niat itu memiliki dua fungsi. Yang pertama, membedakan antara ibadah dan non-ibadah. Misal puasa misalnya, dalam bentuk tidak makan dan tidak minum, terkadang ada orang yang meninggalkan makan dan minum bukan karena ibadah, kan? Tapi karena dengan niat mendekatkan diri kepada Allah, karena dia niat puasa, lalu dilakukan perbuatannya, lalu diikuti perbuatannya juga dengan tidak makan dan tidak minum, maka menjadi ibadah puasa. Lalu fungsi yang kedua, membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain. Ya, karena contoh sholat kan semua banyak tuh, semuanya sholat fardu ada 5 kan. Dan ketika kita niat ibadah, ketika kita niat sholat subuh dan diikuti dengan perbuatannya dengan syarat-syaratnya, yaitu masuk waktu subuh dan rukunnya dengan 2 rakaat, maka itu menjadi ibadah sholat subuh. Ya, jadi diawali dengan niat mau sholat subuh, lalu diikuti dengan perbuatan. Disebutkan bahwa niat ini bahkan berlaku untuk semua hal-hal yang mubah. Jika seorang berniat dengan melakukan hal yang mubah yang dia lakukan dalam rangka mencari kekuatan untuk melakukan ketaatan atau mencari sarana untuk melakukan ketaatan, semacam makan, minum, tidur, mencari harta, nikah, hubungan suami istri, menyetubuhi istrinya, jika ia memasang niat untuk menjaga kehormatan atau untuk mendapatkan keturunan yang soleh atau untuk memperbanyak umat Islam, maka ini semua menjadi ladang pahala. Terkait niat, terdapat satu poin yang sepatutnya untuk diperhatikan.
Amal yang Allah arahkan kepada seorang hamba itu ada dua macam. Yang pertama, perkara yang dimaksudkan agar seorang hamba melakukannya, makmurat. Dan yang kedua, perkara yang dimaksudkan agar seorang itu meninggalkannya, manhiyat. Dua hal ini punya pengaruh dalam niat. Niat untuk melakukan dan niat untuk meninggalkan. Oke. Koid yang kedua, ad-dinu mabni alal musalihun fi ja alam. Oke, lanjut aja. Agama Islam itu dibangun di atas prinsip mewujudkan maslahat dan mencegah keburukan. Oke, ini adalah satu kaidah yang penting juga, kaidah yang bersifat umum dalam seluruh agama ini. Seluruh ajaran Islam dibangun atas prinsip mewujudkan maslahat dan dalam agama, dunia dan akhirat, serta mencegah bahaya yang menimpa agama, dunia dan akhirat. Di dalam Allah memerintahkan sesuatu melainkan di dalamnya pasti terdapat maslahat. Perintah Allah yang teragung adalah tauhid. Pengertian tauhid adalah mengesahkan Allah dalam perkara beribadah. Tauhid itu akan membuat kebaikan hati menjadi lapang dan bercahaya, serta akan hilang dari hati segala macam kotoran hati. Oleh karena itu, segala kebaikan di dunia ini dan di akhirat adalah buah tauhid. Sebaliknya, segala keburukan di akhirat adalah dampak dari kemusyrikan. Ya, guys. Dan di dalam Islam banyak syariat-syariat yang mementingkan kemaslahatan. Kayak contoh puasa, sholat, kayak perintah-perintah Allah, kayak akan ada sholat, puasa, zakat, dan haji. Nah, itu mempunyai maslahat-maslahatnya. Zakat dan Allah juga mengatur semuanya kayak fikih-fikih muamalah, dan lain-lainnya. Oke, lanjut ke qawaid yang ketiga. Jika terjadi pertentangan pada jumlah maslahat, maka yang didahulukan adalah maslahat yang lebih besar. Contohnya adalah ketika sholat fardu telah iqomah, tidak boleh ada sholat sunnah. Demikian juga jika waktu telah mepet iqomah, tidak diperbolehkan baru memulai sholat sunnah. Karena masalah yang paling besarnya adalah sholat fardu. Demikian juga tidak diperbolehkan bagi seorang untuk mengerjakan puasa sunnah, haji sunnah, atau umroh sunnah, padahal dia masih memiliki kewajiban. Yang harus didahulukan adalah yang wajib. Demikian juga jika terdapat masalah yang dua-duanya wajib, yang didahulukan adalah yang paling wajib. Contohnya didahulukan sholat fardu yang 5 daripada sholat nazar. Nah, sholat nazar juga kan wajib. Dan sholat fardu yang 5 ini adalah yang paling besar, yang paling wajib maksudnya. Demikian juga semacam nafkah wajib untuk istri, kerabat, dan budak. Setelah itu kerabat yang agak jauh. Begitupun dengan zakat fitrah. Manakala amal yang mafdul, lanjut ini. Skip. Oke, langsung ke bait ke-14. Qawaid yang keempat. Kebalikannya adalah ini lanjutannya. Kebalikannya adalah ketika terjadi pertentangan hal-hal yang buruk, mafasid, maka yang diambil adalah yang lebih rendah dari keburukan yang ada. Mafasid itu ada apa sih? Keburukan. Lanjut ini kaidah selanjutnya. Kaidah dalam syariat memberikan kemudahan dalam semua perkara yang terjadi padanya kesulitan. Demikian itu karena syariat ini dibangun di atas prinsip
ar-rif'ah, belas kasih, ar-rahmah, kasih sayang, dan at-tasyil, memberi kemudahan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Allah tidaklah menjadikan untuk kalian kesulitan dalam agama. Terkait hal ini ada dua macam. Pertama, hal-hal yang hamba tidak mampu melakukannya, Allah tidaklah membebaninya. Kedua, sesuatu yang mampu dilakukan oleh hamba, hikmah Allah mengharuskan Allah memerintahkan hamba tersebut untuk melakukannya, sehingga Allah pun memerintahkan hamba untuk melakukannya. Meskipun demikian, pada saat hamba akan melaksanakan perintah tersebut ternyata terjadi berbagai kepayahan, maka pasti syariat akan memberikan keringanan dan kemudahan. Nah, kayak rukshoh gitu. Oke, mungkin segitu aja untuk video kali ini. Next video berikutnya kita tutup video ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.